Dan apabila itu terjadi, maka kehidupan di lautan akan berbalik untuk membersihkan endapan-endapan yang ada di dalam lautan. Dan semua itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Tetapi itulah yang terjadi. Dan setelah itu akan timbul peradaban yang lebih bersih dan baru. Tadi yang menyampaikan bahwa di wilayah timur itu ada suatu bahan, Iya. untuk bahan senjata, yang itu bisa menghancurkan dunia ini. Iya. Wilayah timur itu wilayah timur Indonesia itu. Ya. Iya, tapi tidak boleh disebutkan karena akan menjadi incaran negara-negara lain. Oh, berarti tidak boleh dikatakan bahwa wilayah timur Indonesia itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la qaula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah menonton channel Pak Depokan Bedek, mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap video-video yang ada dari awal hingga akhir, membagikan konten-konten videonya, memberikan like, dan tak lupa juga yang memberikan komentar di setiap videonya serta doa-doa yang baik untuk kami Pak Depokan Bedek, serta yang sudah memberikan komentar. Kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sedang Allah berikan sekarang ini pada subscriber dan orang-orang tersayang dari subscriber, dan semoga Allah memberikan ridho apa yang sekarang ini subscriber Pak Depokan Bedek sedang jalani. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik sakit medis maupun sakit non medis, semoga segera Allah datangkan obat untuk menyembuhkan. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran dan kekuatan pada jiwa dan raganya. Allah ampuni setiap dosa-dosanya apabila itu penyakit yang diuji diberikan oleh Allah ke subscriber, semoga bisa menggugurkan dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah berikan masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi, hutang yang melilit, atau apapun itu, masalah ke anak, masalah ke keluarga, ke orang tua, ke pekerjaan, ke tetangga, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Amin. Allah kuatkan jiwa dan raganya. Amin. Allah berikan kesabaran di setiap ujian yang saat ini sedang dialami oleh subscriber Pak Depokan Bedek, dan semoga Allah memberikan hikmah atas apa yang sekarang ini sedang terjadi pada subscriber. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau harapan, semoga segera Allah kabulkan hajat tersebut untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Allah tunjukkan jalan untuk terkabulnya hajat tersebut. Allah berikan manfaat dari setiap hajat yang terkabul. Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini masih sendiri,
belum mempunyai pasangan atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sakrab berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Bagi sakrab berpadepokan bedek yang saat ini sudah berumah tangga tetapi belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera Allah berikan momongan di tengah-tengah sakrab berpadepokan bedek. Momongan atau anak yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah dikaruniai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Amin. Bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Yang nanti mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki dari segala arah yang berkah dan banyak. Allah lipat gandakan apa yang saat ini rezeki dari subscriber Padepokan Bedek, Allah lipat gandakan dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, mara musibah, penyakit atau apapun itu. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan ketenangan lahir maupun batin. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir ini. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir, rehat? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami bisa menyapa subscriber Padepokan Bedek juga ini ya Pak Kamsir ya. Semoga senantiasa selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan ya. Amin amin amin. Kali ini Pak Kamsir ini kita akan mencari tahu ini. Tim Padepokan Bedek mau mencari tahu ini. Kalau kita lihat sekarang ini Indonesia itu ibaratkan negara yang jumlah penduduknya terbanyak nomor 4 ya Pak Kamsir. Tetapi kalau dilihat itu kayak seperti biasa-biasa saja gitu loh ya Pak Kamsir. Ya kalau mungkin terjadi perang apa itu namanya mungkin kalah ya kan, karena alutsistanya dan juga peralatan perangnya kan tidak seperti negara-negara lain ya Pak ya, yang tentunya negara-negara lain itu secara geografi maupun jumlah penduduknya kan lebih sedikit dan lebih kecil wilayahnya ya. Tapi apa yang menjadi misteri yang akan kita coba ungkap, yaitu apa yang sebenarnya disembunyikan tentang Indonesia. Apakah negara-negara di dunia ini itu sebenarnya mengetahui siapa sebenarnya Indonesia atau Nusantara ini ya Pak Kamsir ya. Dan apakah benar walaupun negara kita itu kalau dilihat dari peringkat militer dan juga keadaan ekonomi kan tidak seperti negara-negara maju ya Pak ya. Apakah benar bahwa Indonesia ini mempunyai sesuatu yang ditakuti oleh dunia? Nah ini nanti kita akan coba cari tahu dua hal tersebut. Apa yang sebenarnya disembunyikan dari Indonesia dan apakah benar bahwa Indonesia ini mempunyai sesuatu yang ditakutkan oleh dunia. Dengan kondisi saat ini nanti kita akan coba lakukan penelusuran terkait hal tersebut. Untuk itu sudah siap Pak Kamsir? Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nurcawana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk gaib yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu dan tidak bisa merusi. Apabila mengganggu dan merusi masalah terpentar dan hancur, kun fayakun terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nurcawana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi masalah terpentar dan hancur, kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang negara Indonesia ini ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, kun fayakun, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, apabila yang bukan yang saya maksud yang mengetahui tentang negara Indonesia ini atau Nusantara ini otomatis langsung terpental dan hancur, kun fayakun, hanya yang mengetahui saja yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya bisa bicara bahasa Indonesia, terhubung pita suara dengan pita suara Pak Kamsir, kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya semua pengetahuan tentang Indonesia terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini dengan siapa ini saya berbicara? Eyang Selomanik. Eyang Selomanik? Iya. Nggih. Ngapunten Eyang, sebelumnya mohon maaf apabila kedatangannya atau ini mengganggu ya. Tapi untuk tadi Eyang sudah mengucapkan salam, artinya Eyang sudah Islam ya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu bisa untuk syahadatnya terlebih dahulu Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih nggih Eyang nggih. Nggih Eyang. Mohon maaf sebelumnya apabila mengganggu Eyang yang sedang melaksanakan tugas atau sedang mengganggu waktunya sekarang ini nggih. Iya. Ya, artinya di sini Eyang diberikan izin untuk memberitahukan kepada kita semua tentang apa yang sedang kita telusuri ini nggih Eyang nggih. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih Eyang, sebelumnya tadi Eyang Selomanik. Iya. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu ini Yang. Ini Eyang ini asalnya dari mana ini? Saya dari Mamenang, Kediri. Dari Kediri Mamenang? Iya. Jauh dari sini ini Yang? Tidak. Ini kalau dilihat kan Jawa Timur sana yang Kediri. Bagi kami tidak. Oh jauh. iya, kan cepat sekali ya. Nggih, Yang ini kok bisa tadi itu datang ke sini atau tiba-tiba ketarik ke sini itu seperti apa? Memang saya ditugaskan Nggih. untuk menjelaskan apa yang diinginkan. Oh, nggih, alhamdulillah Eyang nggih. Iya. Nah, tadi kan Eyang datang ke sini sudah mengucapkan salam nggih. Iya. Artinya Eyang sudah Islam. Dan kemudian yang memuslimkan atau yang mengislamkan itu siapa? Salah satu dari Wali 9. Salah satu dari Wali 9. Iya. Artinya berarti Eyang ini hidupnya dulu pada waktu zamannya para wali. Sebelumnya? Iya. Oh, jauh atau Jauh. zamannya atau itu namanya yang pertama datang ke sini itu wali apa? Yang menjadi penumbal tanah Jawa itu Syekh Subakir jauh lagi. Masih ke belakang. Masih ke belakang lagi. Iya. Oh, jauh sekali ya. Nggih. Nggih Yang. Ini Pak Depokan Bedek ini akan menelusuri tentang apa sih sebenarnya yang tersembunyi di Indonesia ini ya. Iya. Apakah memang benar bahwa bangsa-bangsa di dunia atau negara-negara di dunia itu takut dengan Indonesia? Iya. Nah, ini bisa diceritakan kepada kita semua ini Yang. Monggo. Nusantara ini merupakan wilayah yang bagaikan mutiara, yang merupakan negara yang istimewa. Semua ada di sini. Semua yang dibutuhkan oleh dunia ada di sini. Baik yang secara gaibnya maupun secara materialnya ada di sini semua. Apapun itu ada sumbernya di sini. Sehingga semua negara di dunia ini sangat tertarik untuk menguasainya. Memang mereka tidak menginginkan Nusantara ini maju,
karena memang semuanya menakutinya. Takut tetapi sayang karena mereka membutuhkan. Tapi juga takut kalau mereka menjadi bawahan. Karena di sini apapun yang dibutuhkan mereka semuanya ada. Dari gaibnya pun semuanya ada di sini. Yang merupakan pusat dunia itu adalah ada di Nusantara. Baik yang merupakan keseimbangan dunia itu pun ada di sini. Yang dikatakan bahwa negara Khatulistiwa itu merupakan pertengahan dari dunia ini. Apa yang dinamakan sebagai bahan peledak, bahan senjata-senjata mereka itu, semuanya bahannya tersedia melimpah di sini. Semua keseimbangan ada di sini, baik secara materialis maupun secara gaibnya. Cahaya memancar dari tanah Nusantara ini. Semua pulau-pulau yang besar itu mengandung makna masing-masing. Yang terangkai menjadi satu, merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu hancur akan mengganggu kestabilisan dunia ini. Berarti bisa dikatakan pakunya dunia itu ada di Indonesia atau Nusantara ini ya, Yang ya? Iya. Nah tadi kan yang menyampaikan pulau-pulau di Indonesia itu mempunyai makna ya. Apabila itu mengalami gangguan atau hilang atau hancur ya, itu akan mengganggu keseimbangan dunia ya. Iya. Bisa dijelaskan ini yang maknanya seperti apa ini? Sebagai contohnya salah satu saja. Nggih, monggo. Bahwasanya di daerah timur menyimpan berbagai keseimbangan yang merupakan senjata-senjata yang apabila digunakan bisa menjadi senjata pemusnah bagi negara di dunia ini. Semua tersimpan di situ. Dan apabila itu terganggu, maka akan mengganggu keseimbangan. Yang dimana apabila semua itu terjadi, pengambilan secara berlebihan, maka akan terjadi bencana. Yang kedua, Indonesia ini atau Nusantara ini merupakan jantung dari dunia ini karena menghasilkan udara yang sangat bersih. Dan apabila semua itu terganggu, maka dunia ini akan menjadi tercemar yang disebutkan sekarang sebagai imbas dari rumah kaca itu. Yang bahasa sekarangnya. Kalau dulu dibersihkan dengan cara pengadukan samudera ataupun yang bisa dikatakan sebagai tsunami. Kalau zaman sekarang itu karena lautan sudah sangat kotor. Baik kotor secara gaibnya maupun kotor secara nyatanya. Dan apabila itu terjadi, maka kehidupan di lautan akan berbalik untuk membersihkan endapan-endapan yang ada di dalam lautan. Dan semua itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Tetapi itulah yang terjadi. Dan setelah itu akan timbul peradaban yang lebih bersih dan baru. Tadi yang menyampaikan bahwa di wilayah timur itu ada suatu bahan Iya. untuk bahan senjata. Iya. Yang itu bisa menghancurkan dunia ini. Iya. Wilayah timur itu wilayah timur Indonesia itu. Ya? Iya, tapi tidak boleh disebutkan karena akan menjadi incaran negara-negara lain. Berarti
tidak boleh dikatakan bahwa wilayah timur Indonesia itu adalah daerah Papua, kemudian pulau-pulau Maluku, Nusa Tenggara, pulau-pulau Sulawesi, tidak boleh dikatakan seperti itu. Tidak boleh. Oh, karena nanti menjadi incaran negara lain. Iya. Oh iya. Memang sebenarnya hal itu tuh memang dicari oleh negara lain. Apakah gitu ya? Iya. Semua itu merupakan barang-barang yang berharga. Oh. Yang sangat diminati oleh mereka. Kalau kita lihat kan bahwa di wilayah timur, apalagi yang terkenal di Papua ya, itu kan ada pertambangan emas terbesar ya di dunia ya, salah satunya ya. Nah itu dari hal itu, material itu apakah lebih mahal dari emas itu? Iya. Oh iya. Memang selain menjadi senjata yang bisa menghancurkan dunia itu, selain itu manfaat material itu apa sih? Sebenarnya bisa digunakan dan memang sebenarnya perlunya itu untuk pembaharuan energi yang lebih bersih, yang tidak mengganggu lingkungan. Makanya tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang yang serakah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan kan, itu bisa dikatakan uranium ya? Iya. Oh, itu ada itu di daerah kita? Ada banyak sekali. Oh, banyak sekali ya? Iya. Bahkan lebih banyak dari yang ditemukan di belahan bumi lain itu? Betul. Oh, luar biasa ya? Iya. Nah, tapi ada pertanyaan ini. Mungkin juga nanti pada subscriber menanyakan bahwa kenapa kok kita belum ngeh atau belum sadar bahwa ternyata apa yang tersembunyi di Indonesia itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Belum waktunya. Belum waktunya? Iya. Apa yang menjadikan belum waktunya itu ya? Karena masih banyak orang-orang yang serakah di sini. Oh, memang jika itu ada, ditemukan, nanti akan juga sama itu, akan kemudian dijual oleh orang-orang yang serakah itu. Bertanggung jawab. Oh, artinya malah justru nanti kita yang dirugikan jelas itu ya, Yang ya? Iya. Nah, itu kan dari wilayah timur ya. Iya. Kalau dari wilayah barat, antara Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, ini apa yang ada ini kalau di pulau daerah barat ini? Daerah barat itu mengandung harta karun yang sangat luar biasa banyaknya. Harta karun? Iya. Oh. Baik emas, berlian maupun intan permata semua ada. Di sepanjang Nusantara ini semua tersimpan kekayaan dunia ini. Oh iya. Tapi memang kalau nyata-nyatanya kok kan banyak juga pertambangan ya Mbah ya. Iya Yang ya. Nah itu kan hanya belum besar gitu loh hasilnya. Memang itu tidak bisa dimunculkan atau tidak bisa ditambang oleh dengan teknologi dan apa yang orang-orang lakukan itu sekarang. Tidak diperkenankan untuk sekarang ini. Oh. Yang diperbolehkan, yang diambil mereka itu hanyalah sejepur debu saja. Debu-debu saja? Iya. Berarti intinya itu masih ada ini? Sangat banyak. Sangat banyak? Iya. Oh iya. Berarti Nusantara atau Indonesia ini lengkap ya? Sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Tapi kenapa ini yang ketika sangat lengkap ini harusnya justrunya kan orang-orangnya itu kan menyadari itu. Tapi apakah yang membuat kita tidak sadar itu ya? Karena masih banyak keserakahan. Oh, masih banyak keserakahan di situ ya? Orang-orang yang serakah itu yang akan memakainya tidak untuk kesejahteraan secara luas. Itu makanya masih ditahan, masih ditutupi oleh leluhur-leluhur Nusantara ini. Memang dari kejauhan kelihatan. Dari sekarang itu yang dinamakan luar angkasa, semuanya kelihatan. Bahkan ada yang dinamakan gunung emas, karena kalau dari angkasa kelihatan gunung itu bercahaya.
karena itu kandungan emasnya yang luar biasa banyaknya. Tetapi kalau sekarang dimunculkan, semua akan berebut ke Indonesia ini dan akan menguasainya. Dari berbagai minyak bumi dan sebagainya, gas alam dan sebagainya. Semua kekayaan itu tersimpan di bumi Nusantara ini. Makanya apabila mereka yang berusaha untuk mengetahuinya ke sini dengan maksud yang tidak baik, semuanya akan hilang begitu saja. Tidak bisa melanjutkan penelitian mereka karena memang kami tutupi semuanya. Kami itu berarti termasuk yang di dalam ini. Iya. Oh, yang menjaga itu ya yang ya? Iya. Oh, iya. Yang kenapa kok Nusantara ini diberikan keistimewaan seperti itu? Memang dari dulunya seperti itu. Makanya di sini banyak sekali makhluk halus, makhluk-makhluk yang menjaga akan harta-harta tersebut. Memang ditugaskan untuk itu. Berarti Nusantara terkenal dengan banyaknya makhluk-makhluk dan apa supranatural gaib itu ternyata ada maksud itu ya yang ya. Iya. Salah satunya ya. Iya. Oh iya. Nah yang apa itu namanya? Itu miliknya siapa itu ya? Nanti diberikan kepada pemimpin akhir zaman yang akan menggunakannya untuk keperluan umat, terutama masyarakat di Nusantara ini. Apabila keserakahan sudah hilang, maka semuanya itu akan dikeluarkan dan diberikan menjadi kesejahteraan bagi rakyat di Nusantara ini. Pemimpin akhir zaman. Iya. Ini ya berarti Nusantara ini erat kaitannya dengan pemimpin akhir zaman. Betul. Itu kok bisa begitu ya? Jangan tanya kenapa bisa. Karena memang semuanya itu berlaku ada di sini. Oh, memang sudah digariskan takdir gitu ya? Iya. Akan ada di sini gitu ya? Betul. Oh, lah dengan kondisi saat ini kan apa yang disampaikan Eyang kan terbalik ini, iya kan ya? Iya. Nah itu sebenarnya apa maknanya ini yang dengan kondisi masyarakat Indonesia, ekonomi Indonesia, kondisi ya yang tentunya sudah tahu lah ya dan paham dengan kondisi sekarang ini ya. Iya. Nah itu seperti apa yang ini? Itu ibaratkan proses pengadukan tadi yang saya katakan. Semua endapan-endapan, semua keangkara murkaan, semua keserakahan akan dibangkitkan dulu sebelum dimusnahkan. Sehingga nanti akan timbul peradaban baru di mana semuanya serba bersih dan baik semuanya. Makanya Nusantara ini dipersiapkan untuk menjadi mercusuar dunia. Artinya bukan itu sebuah khayalan, bukan ya? Terserah orang mau mengatakan apa. Oh, tapi inilah yang aku sampaikan. Seperti apa adanya, seperti apa yang telah disampaikan kepadaku. Nah, yang tadi kan pemiliknya kan pemimpin akhir zaman ya. Berarti kan Al-Imam Al-Mahdi ya yang ini. Iya. Nah, tidak salah lagi. Tidak salah lagi adalah beliau ya. Iya. Raja dari segala raja ya. Iya. Nah, tapi kan beliau itu kan saat ini kan belum muncul ini yang. Iya. Nah, emang harta-harta itu dulunya itu dari siapa yang kok bisa nimbun di Nusantara ini, dan juga tadi material yang disampaikan yang itu yang dahsyatnya bisa menjadi menghancurkan dunia itu ya, dan sumber energi yang apa itu namanya go green ya, terbarukan ya. Iya. Nah itu kenapa? Apakah itu juga ada kaitannya dengan leluhur-leluhur masa lalu yang atau seperti apa ini ya? Betul. Karena memang dari dulu sudah dipersiapkan. Makanya raja-raja di tanah Jawa ini melakukan tapa berata yang
beda dengan di negara-negara yang lain. Okay. Laku yang dijalaninya melebihi laku yang dijalankan oleh raja-raja pada umumnya. Maka dari itu keistimewaan yang dimilikinya pun melebihi dari yang lainnya. Rakyat Nusantara ini pun mengalami berbagai guncangan, mengalami berbagai cobaan, mengalami berbagai ujian. Itu merupakan salah satu risiko dari semuanya yang telah dipersiapkan itu. Oh, artinya efeknya itu nimbul dulu gitu. Iya. Sebagai tadi pengayaan gitu ya. Iya. Oh, gini. Nah, memang raja-raja dulu itu melakukan tapa brata dan tadi udah menyebutkan bahwa itu berbeda dengan raja-raja di negara-negara lain, ya. Betul. Nah, itu memang keistimewaannya leluhur-leluhur Nusantara itu seperti apa ya? Banyak sekali. Ibaratkan para raja itu ada hubungannya dengan yang ada di Kayangan, yang merupakan penerus sebagai pelindung di bumi ini untuk menjaga kelestarian Nusantara maupun dunia ini. Maka ketika di zaman Kerajaan Kediri, itu sebagai salah satu contohnya yang bisa memberi pengaruh sepertiga dunia ini, di mana di saat itu hanya ada 3 negara besar, salah satunya adalah Kediri. 3 negara besar? Iya. Ini pada zaman apa ya? Apa negara itu Majapahit itu? Sebelumnya zaman Kediri. Oh, ada kerajaan lagi itu ya? Iya. Hanya 3 kerajaan besar di dunia ini? Iya. Itu selain Kediri ada kerajaan apa aja itu ya? Kekhalifahan Abbasiyah di Iya. Baghdad. Oh, okay. Dan salah satunya lagi ada di Cina. Oh, dinasti Cina itu? Iya. Yang dikuasai oleh Mongolia. Mongolia? Iya. Nah, kenapa Indonesia ini tiba-tiba muncul dan juga bahkan dalam sejarah yang kita bisa pelajari tidak ada itu yang? Memang banyak sejarah yang disembunyikan. Okay. Banyak sejarah yang dipalsukan. Supaya tidak bangkit seperti yang ada sebelumnya. Dilemahkan supaya mudah untuk dikuasainya. Tapi apakah nanti akan ada orang yang akan mengetahui itu semua? Sudah banyak. Oh, artinya sudah banyak. Ini siapa ini? Sudah banyak yang mengetahui. Para leluhur pun sudah mencari tempat untuk siapa yang dipersiapkannya. Oh, artinya para leluhur juga membantu di dalam mewujudkan nanti ke depannya Nusantara ini ya? Iya. Oh, berarti masih ada ikatannya itu antara sekarang yang masih hidup dengan leluhur yang masa lalu itu? Sangat terkait. Oh, oke. Nah, yang tadi kan saya yang ceritakan tentang banyak sekali harta material dan juga sejarah yang disembunyikan ya. Apalagi tadi kan menyebutkan kerajaan Kediri ya, jauh sebelum kerajaan Majapahit ya. Nah, itu bisa digambarkan yang waktu dulu itu kerajaan Kediri yang 3 besar kerajaan di dunia itu seperti apa? Artinya bisa selevel dengan kekhalifahan Abbasiyah dan juga dinasti yang ada di Cina itu. Negara Kediri atau kerajaan Kediri waktu itu sangat makmur, di mana istananya sangat megah dengan berbagai ukiran dan berbagai kesusastraan dibangun di kala itu. Kesusastraan itu juga sebenarnya merupakan banyak berita-berita dari Kayangan yang disampaikan melalui cerita-cerita ataupun melalui naskah-naskah kuno yang sekarang pun masih banyak yang tersembunyi. Masih aja disembunyikan ya? Iya. Tapi nanti kita akan bahas tentang kerajaan Kediri yang bisa ini ya. Silahkan. Untuk next nanti bisa yang hadir lagi. Nah, berarti
sekarang ini kondisi Indonesia itu sedang pada masa pengayaan, Iya, penyeleksian gitu ya, yang pendadaran. iya, Wih, berarti mau digembleng loh ini bahasanya, ya? iya. Nah, sebagai yang leluhur Nusantara, apa yang perlu dipersiapkan cucu-cucu Nusantara ini, ya? Banyaklah laku prihatin. Jangan mudah ikut-ikutan berhura-hura. Kembalilah ke jalan yang sebagaimana orang-orang yang dulu menjadi penasehat buat dirinya sendiri. Banyaklah mengambil suri teladan dari para raja-raja yang bijaksana. Dan dari leluhur-leluhur, bagaimana laku prihatin yang dijalankannya. Untuk itu, carilah guru rohani yang bisa membimbing rohani kalian. Supaya lebih kuat dan siap untuk menjadi bagian dari Imam Mahdi yang merupakan pemimpin dunia ini nantinya. Mencari guru rohani. Iya. Guru rohani itu seperti apa, yang? Guru rohani itu yang membimbing rohani untuk mencapai kebenaran yang sejati. Berarti kebenaran yang tanpa adanya hijab-hijab ya, benar-benar benar gitu ya, kan? Iya. Oh, itu sudah ada. Sudah. Cara bertemunya seperti apa? Banyaklah melakukan pertobatan supaya dibersihkan dari kotoran-kotoran rohani seperti iri dengki, rasa ingin memiliki dan sebagainya. Karena semuanya ini akan diberikan kepada orang yang ikhlas melakukan ibadah, yang ikhlas dalam menjalankan tugasnya, tidak berharap apa-apa kecuali keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Berarti harus mendekatkan diri, mensucikan diri lagi ya dengan bertobat itu ya, yang ya. Iya. Oh, berarti dengan kondisi sekarang, keadaan ekonomi, keadaan Indonesia seperti ini, sikap kita tetaplah berlaku biasa saja. Bersyukur dengan apa yang diterimanya. Janganlah terlalu menumpuk-numpuk harta. Karena sebenarnya harta itu merupakan hijab bagi kalian semua yang menjalankan laku prihatin. Itu saja yang mau disampaikan atau apalagi yang mau disampaikan ini, ya? Sementara itu saja. Ya? Nanti kalau ada waktu lagi silahkan. Terima kasih ya yang sudah memberikan informasi tadi atau pengetahuan tadi kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya? Iya. Nah, ini yang ini tadi kan di Kediri kan? Iya. Tugasnya kan tadi berarti menjaga harta itu. Saya menjaga semua yang ada di wilayah Kediri. Oh, semua ada di Kediri dijaga? Iya. Oh iya. Terima kasih sekali lagi ya, yang atas waktunya. Mohon maaf apabila selama tadi berbincang ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya, yang ini Eyang bisa untuk kembali ke tempatnya dan juga mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsil ya, yang monggo akan untuk kontur, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada waktunya Pak Kamsil, saya bisa keluar dan kembali ke Pak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sapra berpadepokan bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang menjadi hal terkait dengan misteri apakah ada di dunia Indonesia ini ditakuti oleh dunia, dan apa yang tersembunyi dari Indonesia atau Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan, kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik.
Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di Padepokan Bedek. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.